Sebelumnya dengan ibu siapa dan keluarnya apa ya Bu? Saya terbilang Bu, saya disarankan sama keluarga saya untuk KB suntik. Saya menyetujuinya Bu, boleh dijelaskan tidak Bu mengenai KB suntik? Baik, boleh sekali Bu, tetapi sebelum saya jelaskan Ibu bisa melengkapi data-data ini terlebih dahulu ya. Baik Bu. Sudah Bu. Sebelumnya, apakah Ibu sudah pernah KB suntik DMPA atau Ibu sudah paham dengan suntik DMPA? Saya hanya tahu sekilas saja Bu, hanya paham kalau KB suntik itu dilakukan selama 3 bulan sekali, itu saja Bu. Baik, akan saya lengkapi ya Bu. KB suntik DMPA merupakan alat kontrasepsi suntik hormonal yang berisi 150 mg hormon progesteron yang diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik di daerah bokong Bu. Efektivitas tinggi dengan 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Asal penyuntikannya dilakukan secara teratur dan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadi seperti itu ya Bu. Berarti harus pas sesuai arahan yang diberikan ya. Kalau untuk cara kerjanya bagaimana Bu? Untuk cara kerjanya yang pertama mencegah ovulasi, yang kedua mengentalkan leher serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma, yang ketiga menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi, kemudian yang terakhir menghambat transportasi gamet oleh tuba Bu. Kalau untuk keuntungan dan kerugiannya apa saja Bu? Keuntungannya banyak Bu. Yang pertama mencegah kehamilan jangka panjang, yang kedua tidak mempengaruhi hubungan suami istri, yang ketiga tidak mengandung estrogen sehingga tidak mempengaruhi penyakit jantung dan gangguan pembekuan darah, yang keempat tidak memiliki pengaruh terhadap ASI, dan yang kelima tidak perlu menyimpan obat suntik. Kemudian yang keenam dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai premenopause. Yang selanjutnya membantu mencegah kanker endometrium, kehamilan ektopik, penyakit jinak payudara, penyakit radang panggul, dan menurunkan kejadian anemia. Untuk kerugiannya juga ada Bu. Yang pertama harus kembali ke tenaga kesehatan untuk mendapatkan suntikan. Yang kedua tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu sebelum suntikan berikutnya. Yang ketiga tidak menjamin perlindungan terhadap infeksi menular, seksual, HIV, hepatitis B, kemudian terlambatnya kembali kesuburan setelah penghentian pemakaian, dan yang terakhir menurunkan kepadatan tulang. Banyak juga ya Bu ternyata untuk keuntungan dan kerugiannya. Apakah ada indikasi dan kontraindikasinya juga ya Bu? Sudah pasti ada Bu. Untuk indikasi KB suntik DMPA, yang pertama usia reproduksi nulipara maupun yang telah memiliki anak, yang kedua menghendaki kontrasepsi jangka panjang dengan efektivitas tinggi, yang ketiga ibu menyusui, yang keempat setelah abortus, yang kelima tekanan darah yang kurang dari 180 per 110 mmHg, keenam sering lupa menggunakan pil kontrasepsi, yang ketujuh ibu dengan anemia, yang terakhir ibu mendekati usia menopause. Kemudian kontraindikasinya, yang pertama hamil atau dicurigai hamil, yang kedua perdarahan pervaginam yang belum diketahui jelas penyebabnya, yang ketiga ibu yang tidak dapat menerima terjadinya gangguan haid, yang keempat menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara, dan yang terakhir ibu dengan diabetes mellitus Bu. Baik Bu, kalau boleh tahu efek samping dan waktu penggunaannya itu bagaimana Bu? Kalau untuk efek sampingnya tidak terlalu banyak Bu, seperti amenorrhea, perdarahan pecah atau spotting, dan meningkatnya atau menurunnya berat badan. Untuk penggunaan KB suntik DMPA, suntikan pertama dapat diberikan setiap saat selama siklus haid, asal ibu tidak hamil pada hari sampai 1 sampai 7 siklus haid ya Bu. Wah, kalau hamil semoga enggak ya Bu, soalnya anak saya sudah 2. Kalau untuk penggunaan KB-nya nanti bagaimana Bu? Suntikannya itu nanti diberikan setiap 3 bulan dengan cara disuntik pada daerah pantat Bu, sehingga ibu nanti harus datang ke tenaga kesehatan setiap 3 bulan sekali sesuai dengan jadwal yang telah diberikan. Bila ibu tidak dapat kembali pada jadwal yang telah ditentukan, suntikan dapat diberikan 2 minggu sebelum jadwal. Bila ibu terlambat datang 2 minggu setelah jadwal, maka suntikan dapat segera diberikan asal yakin ibu tidak hamil dan ibu dilakukan pantang berhubungan selama 7 hari atau menggunakan alat kontrasepsi darurat. Baik Bu, akan saya usahakan untuk melaksanakan semua anjurannya.
Ya Bu, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan atau ada yang belum paham mengenai penjelasan saya tadi Bu? Sudah cukup jelas Bu, terima kasih banyak Bu. Baik Bu, terima kasih.